Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'd. Anak didik sekalian, berjumpa kembali kita dalam pelajaran daring kita. Semoga antum dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk tetap semangat ya melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kebaikan akhirat dan kebaikan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak didik sekalian, sesuai dengan jadwal kita, setiap hari Senin kita akan belajar matematika ya. Minggu lalu kita ingat kembali bahwa minggu lalu kita udah belajar ya, udah mulai masuk ke bab yang baru, yaitu bentuk aljabar ya kan. Kemarin kita udah mengenal tentang apa itu bentuk aljabar, baru apa-apa saja yang membangun aljabar ya dalam suatu bentuk aljabar ya kan, yaitu koefisien, konstanta, variabel. Kemarin udah kita kenal, udah kita lihat ya kan ciri-cirinya. Baru kemarin minggu lalu kita juga udah sempat yaitu masuk ke penjumlahan bentuk aljabar ya kan. Untuk mengingat kembali, yang namanya ilmu memang harus sering diulang-ulang. Kita akan ulang kembali ya untuk mengingatkan antum pelajaran yang minggu lalu, bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu kemarin adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut ya. Contohnya kemarin yaitu ini. Contoh bentuk aljabar, misalkan 3x tambah 7 sama dengan 12 ya kan. 3 di sini sebagai koefisien ya kan. X nanti sebagai variabel, 7 sebagai konstanta, 12 juga sebagai konstanta ya, diingat kembali. Kemudian kita masuk ke yang pertama, yaitu variabel atau peubah ya kan. Variabel yaitu simbol ya, simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah dan belum diketahui nilainya ya, sehingga perlu dibuat dalam bentuk variabel ya kan. Kemarin minggu lalu contohnya kita bikin apa? Misalkan antum membeli membeli 5 karton ya kan, 5 karton mungkin, atau mungkin sekolah ya, sebuah sekolah membeli 5 kardus buku ya kan, 5 kardus buku, kemudian ditambah dengan 10 buah buku, 10 buah buku di sini nanti itulah yang disebut dengan konstanta ya kan. Baru 5 sebagai koefisiennya, dan jumlah buku yang ada di kardus tersebut disebut sebagai variabelnya ya kan, yang belum diketahui, yang belum tentu nilainya ya kan. Itu variabel dalam bahasa Inggris disebut dengan variable ya, variabel, dan juga disebut peubah dalam bahasa Indonesia ya, peubah. Jadi variabel ini merupakan kata serapan ya, serapan dari bahasa Inggris ya, yang jika di bahasa Indonesia kan yaitu peubah dalam bahasa Indonesia. Variabel disimbolkan dengan huruf Latin ya, huruf Latin bisa A kecil, A besar, B kecil, B besar, C kecil, D besar, dan seterusnya ya. Huruf apa aja bisa antum bikin dengan sebagai variabel ya. Tetapi yang paling sering digunakan, yang biasa digunakan yaitu ini X, Y, Z ya kan. Antum bisa buat yang lain ya, dari semua huruf, semua jenis huruf ya.
Ini kita lihat contoh dari variabel 3x tambah 4y tambah z sama dengan 0, ya kan. Ini x-nya, y-nya, z-nya yang berupa simbol, ya, berupa huruf, berupa simbol, itu disebut dengan variabel, ya kan. Kemudian koefisien, kita ulangi lagi koefisien, ya kan. Koefisien yaitu contohnya ini, yang selalu dipasangkan dengan variabel yang akan dikalikan dengan nilai variabelnya, ya, nilai variabelnya. Contohnya ini 3s tambah 4y tambah z, ya kan. 3 sebagai koefisien dari x, 4 sebagai koefisien dari variabel y, ya kan. Ini z. Di sini tadi kan kita sebutkan bahwa setiap variabel pasti ada koefisiennya. Kalau seperti ini kan tidak kita nampak koefisiennya, ya kan, tidak dituliskan. Jika tidak dituliskan berarti kemana minggu lalu, yaitu koefisiennya sama dengan 1, ya kan. Kenapa tidak perlu dituliskan? Karena yang kita katakan tadi bahwa koefisien itu adalah pengali dari variabel, ya kan. Yang namanya kali yaitu bilangan dasarnya adalah 1. Artinya setiap yang dikalikan dengan 1 adalah sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti 1 tidak perlu dituliskan, ataupun tidak ditulis pun tidak mengapa, ya kan. Seperti itu, ya. Kalau tidak ada koefisiennya, hanya berupa variabel, berarti koefisiennya sama dengan 1, ya. Kita akan bahas satu persatu biar lebih jelas koefisien. Di sini kita coba masuk ke menghitung variabel, ya, yang sederhana. Menghitung variabel dengan koefisien. Diketahui satu persamaan 3s sama dengan 12. Berapakah nilai variabel x? Nah, ini contohnya, ya. Kita akan jawab. Diketahui 3s itu nilainya sama dengan 12. Berapa nilai x, ya kan? Ini kan tadi kita sebutkan bahwa ini adalah berupa koefisien, 3x berupa variabel, di mana koefisien akan dikalikan dengan variabel, ya kan? Berarti ini sama dengan 3 dikali x sama dengan 12, ya kan? Berarti di sini cara cepatnya bisa kita buat langsung, yaitu x sama dengan 3-nya kita pindahkan. Dipindahkan dari kali berarti menjadi bagi, ya kan. 12/3, x sama dengan 4, ya kan. Dari mana, Ustadz? Kok bisa 3 kali x sama dengan 12? 3-nya jika dipindahkan bisa menjadi bagi, ya kan. Dari kali menjadi bagi. Dari mana jalannya? Yaitu sebenarnya jalannya adalah seperti ini, ya. 3 kali x sama dengan 12, ya kan. Karena di sini kita menggunakan sama dengan, artinya nilai yang di sebelah kiri sama dengan nilai yang di sebelah kanan, ya kan. Jadi di sini nilai yang di sebelah kiri, di sini kita berusahakan untuk mencari nilai x, ya kan. Berarti di sebelah kiri kita usahakan kita hilangkan yang nilainya yang selain x, ya. Karena kita mau mencari nilai x, kita usahakan kita hilangkan selain dari x yang di kiri. Berarti kita kalikan 1/3 dikali dengan 3 dikali dengan x. Karena di sini sama dengan, ya kan. Jika di sebelah kiri dikalikan dengan 1/3, berarti di sebelah kanan pun harus dikalikan dengan 1/3. Ya, 1/3 dikali 3 sama dengan 1, bisa dicoret, ya kan. Tinggal x sama dengan 12 kali 1/3 sama dengan 12/3. Jadi dari situ jalannya, x sama dengan 1/3. Kenapa bisa? Jika dia kali pindah menjadi bagi,
bagi pindah menjadi kali, seperti itu ya kan, tambah pindah menjadi kurang, kurang pindah menjadi tambah ya. Ini cara cepatnya ya kan, antum ingat cara cepatnya, tetapi konsep dasarnya pun antum harus paham juga ya, dari mana jalannya ya kan. Misalkan kita punya contoh yang lain, X ditambah 2 sama dengan 6. X sama dengan berapa? Kita pindahkan berarti 2 ya kan, ke sebelah kiri. 6 pindah menjadi positif, pindah menjadi kurang, negatif ya kan, 2. X sama dengan 3, X sama dengan 4 berarti kan, 6 kurang 2. Kenapa bisa positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2? Yaitu caranya seperti ini, sama seperti ini juga. Yaitu X tambah 2 sama dengan 6. Karena kita ingin mencari nilai X, jadi selain dari X yang ada di sebelah kiri, kita berusaha hilangkan. Berarti di sini kan selain dari X yang di sebelah kiri yaitu positif 2. Untuk menghilangkan positif 2, berarti kita kurangkan dengan 2 ya kan, agar menjadi 0. Dihilangkan ya kan. X tambah 2 dikurang 2. Karena di sini kita menggunakan sama dengan, berarti kalau yang di sebelah kiri dikurang dengan 2, yang di sebelah kanan pun harus dikurang dengan 2. Seperti itu ya. 6 dikurang 2 ya kan. Berarti di sini tinggal X. X tambah 0 berarti X. X sama dengan 6 dikurang 2 berapa? Yaitu 4. Jalannya seperti itu ya. Cara cepatnya seperti ini ya kan. Tapi konsepnya pun antum harus paham dari mana jalannya ya. Contoh lain kita buat. X dikurang 2 sama dengan 6. Nah, kita bikin mirip contohnya ya. Di sini tadi tambah, di sini kurang. S kurang 2 sama dengan 6. Berarti karena kita ingin mencari nilai X, kita usahakan yang di sebelah kiri hanya tinggal X. Berarti X sama dengan kita pindahkan negatif 2. Negatif 2 itu dipindahkan ke kanan menjadi positif 2. 6 ditambah 2. X sama dengan 8. Konsepnya kenapa bisa pindah negatif 2 menjadi positif 2, yaitu seperti tadi juga. S kurang 2 berarti untuk menghilangkan 2 ini kita tambahkan dengan 2 ya kan. Kalau di kiri ditambah 2, di kanan pun harus ditambah 2. X sama dengan 6 tambah 2 ada 8. Seperti itu ya konsepnya. Sama juga dengan pembagian ya. Contohnya 2 per berapa kita bikin? Ataupun X per 3 sama dengan 6 misalkan ya kan. Berarti kita pindahkan X sama dengan ini bagi, pindah menjadi ke kanan menjadi kali. 6 dikali 3 ya kan, sama dengan 18. Jalannya gimana? Yaitu sama seperti yang tadi. S per 3, kita ingin menghilangkan 3 berarti kita kali dengan 3 ya kan. Berarti kalau di kiri dikali dengan 3, di kanan pun harus dikali dengan 3. Ini bisa kita coret menjadi 1. X sama dengan 6 kali 3 yaitu berapa? 6 kali 3 yaitu 18 ya kan. Jalannya seperti itu ya. Ini merupakan contoh. Jadi di sini perlu antum ingat bahwa cara cepatnya antum pahami yaitu dengan memindahkan. Kali pindah ke kanan menjadi bagi ya. Bagi pindah ke kanan menjadi kali. Jumlah pindah ke kanan menjadi kurang, kurang pindah ke kanan menjadi tambah ya. Itu cara cepatnya, tetapi konsepnya dari mana jalannya juga antum harus pahami seperti yang Ustadz jelaskan tadi ya. Baik, itu merupakan contoh menghitung variabel dengan koefisiennya. Kita masuk ke yang berikutnya. Konstanta ya, kita bahas satu persatu tadi, udah kita bahas
koefisien dan variabel. Di sini kita bahas konstanta ya. Konstanta yaitu nilai yang bersifat tetap ya. Ya, pada suatu bentuk aljabar. Konstanta dalam bahasa Inggris disebut dengan konstan ya. Konstanta juga bahasa serapan ya. Ciri-ciri yang paling umum dari suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel ya kan. Dia bersendiri dia, tidak berikatan dengan variabel. Kalau koefisien dan variabel wajib berpasangan, selain yang berpasangan tersebut yaitu konstanta ya kan, itu seperti itu ya. Jadi di sini contohnya, di sini 7, 12 konstanta ya kan, 3 itu koefisien, x itu variabel yang tadi. Jadi di sini konsep dari aljabar itu memang antum harus pahami ya, karena di dalam rumus-rumus yang antum lihat nanti, baik di pelajaran matematika, baik pelajaran fisika, baik di pelajaran kimia nanti ya kan, itu merupakan konsep dasar dari aljabar ya. Konsep dasar dari aljabar contohnya ini. Contoh bentuk aljabar dalam rumus ya kan, contohnya rumus keliling, mencari keliling yaitu K sama dengan Pi dikali 2R ya kan. K keliling ya kan, ini disebut dengan variabel ya kan. 2 disebut dengan koefisien ya, yang dipasangkan dengan variabel R ya kan, variabel R. Baru Pi ini apa? Pi ini adalah nilai tetap. Nilai tetap yaitu nilainya 3,14. Berarti ini kalau yang nilai tetap yang sudah diketahui nilainya, berarti itu disebut dengan konstanta ya kan. Ini cuma gambaran contoh salah satu ya. Konstanta nggak perlu antum bingung. Berarti artinya bahwa konstanta itu yang sudah diketahui nilainya ya, seperti itu. Kita masuk ke yang eksponen. Minggu lalu udah kita belajar juga eksponen. Eksponen yaitu suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat pangkat ya. Pangkat eksponen itu ini pangkatnya ya, pangkat dari sebuah variabel ya kan. Seperti itu ya pangkatnya ya. Ini mudah insyaallah, tinggal antum lihat aja yang pangkatnya ya kan, berapa nilai pangkatnya. Kemudian derajat. Derajat yaitu pangkat tertinggi dari sebuah bentuk aljabar. Contohnya ini 3x, berarti derajatnya pangkat tertingginya berapa? 1. 3x kuadrat tambah 1, pangkat tertingginya berapa? 2 ya kan. 3x kuadrat tambah 2x tambah 1, pangkat tertinggi di sini berarti 2 ya kan. Ini 4x pangkat 4 tambah 2y pangkat 2 tambah 1, pangkat tertingginya yaitu 4 ya kan. 5x pangkat 6 tambah y, pangkat tertingginya yaitu 6. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke suku. Minggu lalu kita udah pelajari suku ya kan. Kita ulang kembali biar lebih ingat ya kan. Sekali dipelajari belum begitu paham, berarti kita ulangi lagi ya kan. Belum paham juga diulangi lagi ya kan, seperti itu ya belajar ya. Harus sering-sering diulang, harus sering-sering antum latih di rumah ya kan. Lambat laun insyaallah akan paham juga ya kan kalau diulang-ulang. Di sini kita masuk ke suku ya, suku aljabar ya kan. Ini suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan ya. Contohnya ini 2x, berarti sukunya adalah 1, yaitu suku pertama yaitu 2x. 2x tambah 1 yaitu suku pertamanya 2x, suku keduanya 1 ya kan, yaitu 2. 3x kuadrat suku pertama, 2x suku kedua, 1 suku ketiga. Kemarin kita katakan bahwa suku itu yaitu yang dipisahkan oleh tanda hitung matematika.
Setiap yang dipisahkan dengan tanda hitung matematika itu disebut dengan satu suku, ya kan? Berarti ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Demikian seterusnya. Yaitu ini berguna nanti, suku dan suku sejenis ini berguna nanti untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, ya. Jadi di sini kita lihat suku sejenis minggu lalu syaratnya apa? Syaratnya yaitu ada dua, ya kan? Yaitu variabelnya harus sama dan pangkat variabelnya harus sama. Makanya disebut sebagai suku sejenis. Jadi kita fokus kepada variabel dan pangkat variabelnya, ya kan? Koefisiennya tidak perlu kita lihat, berapapun koefisiennya, asalkan variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama, berarti dia merupakan satu suku, ya kan? Contohnya ini, suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dengan pangkat yang sama. Sama variabelnya, ya kan, sama-sama X, ya kan? Pangkatnya pun sama-sama dengan 1. Berarti dia sejenis, ya kan? Ini X, Y pangkat 3. Variabelnya apa? Sama-sama SY, ya kan? Pangkat 3. Ini pun sama-sama SY pangkat 3. Ya, S-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 3. Ini lihat ya. X-nya pun harus disamakan juga. S-nya pangkat 1, ini X-nya pangkat 1, S-nya pangkat 1, Y-nya pangkat 3. Y-nya pangkat 3, Y-nya pangkat 3, berarti ini sejenis, ya, seperti itu. Bagaimana jika dengan seperti ini? Contohnya seperti ini. Dua X pangkat 2Y apakah sejenis dengan 3X Y pangkat 2? Seperti ini. Kita lihat, yaitu variabelnya X dan Y. Sama-sama X dan Y, tetapi pangkat X-nya berbeda, ya kan? Sini 2, sini 1, sini Y pangkat 2. Berarti dia tidak sejenis. Bagaimana jika seperti ini? X Y pangkat 2, ya kan? Apakah sama dengan Y pangkat 2? Seperti itu, tidak sama, ya kan? Karena di sini variabelnya S dan Y pangkat 2, di sini cuman Y pangkat 2, ya kan? Tidak sejenis, seperti itu ya. Pokoknya harus sama variabelnya dan pangkat variabelnya pun harus sama, seperti itu ya. Kemudian penjumlahan, kita masuk ke operasi aljabar. Ya, operasi aljabar yaitu penjumlahan. Tadi udah kita pelajari, yaitu operasi ataupun suku-suku sejenis, ya kan? Suku-suku sejenis. Syarat dari operasi penjumlahan dan pengurangan yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan yaitu suku yang sejenis saja yang bisa dijumlahkan, ya. Berarti kita harus lihat dulu apakah dia sejenis atau tidak. Kalau sejenis berarti bisa dijumlahkan. Kalau tidak sejenis berarti tidak bisa dijumlahkan. Satu lagi ya, suku sejenis yang minggu lalu udah kita bahas, yaitu konstanta sejenis dengan konstanta, ya. Ya, konstanta contohnya tadi apa? Konstanta yaitu nilainya yang sudah tetap. Suku sejenis dari nilai yang sudah tetap yaitu nilai yang sudah tetap juga, hanya bisa dijumlahkan dengan konstanta, dijumlahkan dengan konstanta, seperti itu ya. Contohnya ini, sederhanakan bentuk aljabar berikut: 2S tambah 3Y tambah 7X, 2X tambah 3Y tambah 7Y X kurang 2Y, ya kan? Berapa disederhanakan? Sederhanakan berarti caranya yaitu 2X tambah 3Y tambah 7S kurang 2Y. Syaratnya tadi yaitu harus sejenis. Berarti kita dekatkan dulu yang sejenis.
2x dekatkan dengan yang sejenis. Yang sejenisnya yaitu variabelnya x pangkat 1 berarti 7x. Tambah 7x. Ya lihat ya tandanya ini. Tandanya yang di depannya. Ya 7x. Baru kita buat 3y. Tandanya yang di depannya. Tambah 3y. Ini kurang 2y. Tandanya yang di depannya 2y. Berarti sama dengan. Ini kan sejenis dengan yang ini. Berarti jumlahkan. 9x. Yang dijumlahkan koefisiennya ya. Koefisiennya aja yang dijumlahkan. 2 tambah 7, 9. X-nya tetap. Ya kan? 9x ditambah 3y dikurang 2y. 3y dikurang 2y berarti 1y tambah y. Ya kan 1 bisa tidak ditulis koefisiennya ya kan. 9x tambah y. Ya kan bentuk sederhana dari bentuk aljabar yang tadi. Seperti itu ya penjumlahan bentuk aljabar. Ya kan? Kemudian kita masuk ke perkalian dengan perkalian bentuk aljabar ya. Versi perkalian aljabar, perkalian dengan konstanta, ya kan? Perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Nah, berarti di sini contohnya apa? Contohnya perkalian dengan konstanta yaitu contoh kita bikin ya. Sini ya, operasi perkalian aljabar yaitu pertama perkalian dengan konstanta. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. Misalkan kita punya 2x, bentuk aljabar 2 dari 2x dikalikan dengan 2. Gimana caranya? Ini kan bentuk aljabar ya, ini konstanta. Dikalikan bagaimana caranya? Yaitu tinggal antum kalikan konstanta ini dengan koefisiennya. Berarti 2 kali 2 4x gitu ya caranya. Misalkan contoh yang lain, 3y dikali 5 sama dengan berarti 5 kali 3 15y gitu ya. Kalau bentuk aljabar dikalikan dengan konstanta ya. Contohnya lagi 4p dikali dengan 6 berarti gimana? 6 kali 4 24p gitu ya, gampang kan? Itu contohnya. Baru yang kedua yaitu perkalian dengan variabel. Perkalian dengan variabel dilakukan secara menyeluruh ya, baik koefisien maupun variabelnya. Contohnya kalau tadi di sini ya kan, perkalian antara bentuk aljabar dengan konstanta, kita tinggal kalikan konstanta tersebut dengan koefisiennya. Kalau yang kedua, contoh yang kedua, misalkan seperti ini, 2x dikali dengan 3y. Gimana caranya? Yaitu di sini, kalau tadi tinggal ini kita kalikan dengan koefisiennya, yang ini kita kalikan masing-masing. Berarti 2 dikali 3, x dikali y. Gitu dia. 2 dikali 3 berapa? 6, x dikali y berarti xy. Gitu ya. Oke. Xy. Seperti itu. Contoh yang lain. Nomor 3. Contoh yang lain. Kita bikin. 4y dikali dengan 2y. Berarti 4 dikali 2 y dikali y, ya kan? 4 dikali 2 berapa? 8. Y dikali y yaitu y pangkat 2. Y pangkat 2 ya. Gitu ya. Nomor 3. Kita bikin contohnya, beberapa contohnya ya.
5x dikali dengan 2x kuadrat. Gimana caranya? Yaitu berarti 5 kali 2 10, S kali S kuadrat berarti S pangkat 3. Seperti itu ya. Itu caranya. Waktu kita sudah habis. Hari ini kita mengulang pelajaran minggu lalu. Kemudian kita juga masuk ke perkalian aljabar sederhana ya. Minggu depan kita akan masuk insyaallah ke perkalian aljabar antara satu suku dikalikan dengan dua suku, kemudian yang dua suku dikalikan dengan dua suku ya. Baik, sekian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian antum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.